Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 521 Medan Berdarah. Pada saat ini, kucing besar di medan berdarah sudah sedikit bingung. Jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya membuatnya seolah melihat lawan yang tiada di bawah pedangnya. Mereka semua telah berubah menjadi hantu dan bergegas ke arahnya, mencoba membalas dendam padanya. Kucing besar itu dengan penuh semangat mengayunkan pedang berat di tangannya, dan cahaya pedang yang kuat meledak, mencoba untuk membubarkan roh-roh jahat ini. Namun, semakin dia melakukan ini, semakin dia merasa bahwa lebih banyak keluhan mengalir ke arahnya, dan darah di sekitarnya menjadi lebih kuat. Bang! Kucing besar itu tiba-tiba berbalik, dan pedang berat di tangannya menebas sepasang cakar merah darah. Dia terhuyung mundur, dan kekuatan besar terkikis ke dalam tubuhnya bersama dengan aura berdarah yang sangat kaya. Puff! 5 bekas cakar muncul di punggung kucing besar itu, dan cakar tajam lawan menghancurkan pertahanan liger dan ganglia emasnya. Dipenuhi dengan aura korosif dan bercampur dengan bau darah yang kuat, kekuatan tajam menembus ke dalam tubuh kucing besar, mengamuk dengan liar, menyebabkan kucing besar itu mendengus, dan geng emas liger di sekitar tubuhnya jelas sedikit bingung. Bagian paling kuat dari medan berdarah adalah efek pelemahan ganda pada pikiran dan tubuh, dan di bidang ini, Raja Bulan Darah yang seluruh tubuhnya telah berubah menjadi merah darah semakin kuat. Blood Moon Lord menjilat ujung cakarnya, suaranya penuh dengan kejahatan, bau darah manis, aku suka darah panasmu. Meleleh ke dalam domainku dan menjadi bagian dari diriku, itu pasti akan membuat bidangku lebih kuat. Itu kehormatanmu. Cahaya pedang yang menyilaukan melintas ke depan, tapi itu disambut oleh gelombang berwarna darah. Cahaya pedang menembus cahaya berdarah, tetapi Raja Bulan Darah sudah menjadi Hong Fei Mingming, dan dia menghilang. Mata kucing besar itu menjadi semakin ganas, dan jeritan hantu di telinganya menjadi semakin keras. Dadanya naik turun dengan keras, dan alisnya penuh perjuangan, seolah-olah semangatnya akan runtuh setiap saat. Pada saat ini, kucing besar itu memegang gagang Epi dengan kedua tangan, memasukkan Epi ke tanah, dan memegang gagangnya erat-erat terbungkus di dalamnya. Cakar tajam Raja Bulan Darah menamparkan keras perisai geng emas liger di belakang kucing besar, menyebabkan perisai itu bergetar hebat. Tetapi di depan liger Jingang, yang dikerahkan kucing besar dengan seluruh kekuatannya dan juga memiliki kekuatan melahap dan memukul mundur, pihak lain tidak berhasil. Sementara Raja Bulan Darah menamparkan kali ini, dia jelas merasakan ancaman besar yang ditimbulkan oleh pedang berat yang dimasukkan ke tanah, dan sepertinya lawan akan melakukan serangan balik dalam sekejap. Karena itu, setelah serangan itu, sosok Raja Bulan Darah dengan cepat menghilang ke dunia dan menghilang. Namun, kali ini Epi kucing besar itu tidak berayun, dia masih berdiri di sana, memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat ini, kucing besar itu terus-menerus mengajukan pertanyaan di benaknya, mengapa? Mengapa aku harus membegal? Mengapa aku harus membegal? Dia terus mengulangi pertanyaan yang sama, menggunakan suaranya sendiri untuk menahan tangisan jiwa-jiwa yang tidak adil dari alam berdarah di luar. Tangisan keluhan ini langsung muncul di lautan spiritual kucing besar, dan dalam proses terus-menerus mempertanyakan dirinya sendiri, dia membiarkan pikirannya fokus pada pertanyaan yang dia ajukan, untuk mengabaikan raungan sedih dari keluhan itu. Ini adalah perwujudan dari keinginan untuk berjuang. Setelah melalui banyak kesulitan dan pertempuran, keinginan kucing besar sangat kuat. Jika ada keberadaan lain yang tidak berpengalaman, bahkan jika kekuatannya lebih kuat darinya, kemungkinan besar akan hilang di medan berdarah sekarang. Hal yang mengerikan tentang medan berdarah ini adalah bahwa bahkan jika kamu kuat, jika kamu tidak bertekad, kamu masih akan direkrut. Mengapa kamu ingin membegal? Mengapa kamu ingin membegal? Kucing besar itu terus memarahi dirinya sendiri, seolah meminta jiwa-jiwa yang dirugikan itu. Dalam keadaan seperti itu, pengaruh medan berdarah pada roh kucing besar akan melemah, memungkinkan geng emas ligernya sendiri berjalan lebih dan lebih lancar. Bang, bang, bang. Serangan datang lagi, dan serangan sengit membuat geng emas liger meledak menjadi lingkaran emas putih, tetapi kucing besar itu selalu berdiri di sana tidak bergerak, membiarkan lawan menyerang dirinya sendiri, sehingga geng emas liger terus muncul. Raja Bulan Darah juga sedikit terkejut saat ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan seperti itu. Di medan berdarah, meskipun dia terus menyerang, konsumsinya sebenarnya sangat kecil.
Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, pihak lain pasti akan tiada. Tapi sekarang, pihak lain berdiri di sana dengan mantap, dan tampaknya dia tidak terlalu terpengaruh oleh domain. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Secara umum, monster memiliki kepribadian yang relatif ganas. Mana yang tidak memiliki masalah psikologis? Medan berdarah bahkan lebih luas, yang benar-benar dibentuk oleh pengumpulan keluhan yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap tetes darah menyatukan kebencian yang kuat dari pemilik aslinya. Oleh karena itu, ketika dia masih menjadi Dark Demon Lord, setiap kali dia membegal target, dia harus membuat lawannya jatuh ke dalam ketakutan mutlak sebanyak mungkin, karena semakin takut dia sebelum tiada, semakin banyak kebencian yang dia rasakan setelah kematian. Dalam situasi seperti itulah kekuatan dunia berdarah yang dikumpulkan oleh Raja Bulan Darah juga lebih besar. Meskipun hal ini terkadang dapat menyebabkan dia mengalami kekacauan, hal ini dikenal sebagai tindakan yang benar-benar gila di antara para Raja Iblis Kegelapan. Hanya melalui penempaan yang terus-menerus seperti itu, seseorang dapat benar-benar masuk ke dalam iblis. Meskipun kucing besar jelas terjebak oleh domain dan benar-benar pasif, dia selalu bisa tetap tenang dan membuatnya merasa terancam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan seperti itu, Raja Bulan Darah. Namun, Raja Bulan Darah tidak tahu berapa kali dia terbegal, jadi dia tidak terburu-buru sama sekali. Dia memiliki kepercayaan penuh di ranah berdarahnya. Dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang dikalahkan oleh ranah berdarah. Semakin lama waktunya, semakin besar peran ranah berdarah. Tidak peduli seberapa ditentukan pihak lain, di bawah deru jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya, mereka pada akhirnya akan diserang. Namun, kucing besar di domain ini membuat Raja Bulan Darah merasa sedikit kekaguman dan keserakahan. Dia mengagumi keteguhan pikiran pihak lain, dan keserakahan adalah bahwa semakin dia terintegrasi ke dalam darah yang kuat, semakin dia kuat. Ketika medan berdarah berisi darah puluhan ribu makhluk hidup, itu akan memasuki level berikutnya, dan ini membutuhkan keberadaan hantu sebagai jiwa utama, sehingga membuat medan lebih stabil dan menekan medan, sehingga itu tidak akan mudah menyebabkan kerusakan pada mereka yang melemparkan bidang. Setelah memasuki tingkat di mana puluhan ribu jiwa dikorbankan, kekuatan bidang ini akan meningkat secara dramatis, yang juga merupakan dasar untuk pesona sejati Raja Bulan Darah di masa depan. Di matanya, kucing besar sudah bisa bertindak sebagai jiwa utama dari domain berdarahnya. Mengapa membegal? Mengapa membegal? Kucing besar itu tidak tahu apa yang dipikirkan Raja Bulan Darah sekarang. Dia masih mengulangi pertanyaan ini di benaknya, dan dia juga mencari jawaban di dalam hatinya. Ledakan. Serangan lain datang, dan kali ini Liger Jin Gang akhirnya pecah. 5 tanda cakar muncul di punggung kucing besar itu lagi, dan cahaya merah darah dengan liar menyerbu tubuhnya. Pada saat ini, sengatan yang parah membuat kucing besar itu seolah kembali ke masa ketika dia pertama kali membegal. Itu adalah pertempuran yang sengit, dan lawannya juga sangat kuat, dan dia masih sangat muda pada waktu itu, dipersenjatai dengan pedang yang berat, dan terus-menerus melawan lawan. Saat itu, tubuhnya sudah dipenuhi bekas luka, tetapi matanya selalu tegas. Dia harus menang, dia harus mengalahkan lawannya, membegal lawannya, dan mendapatkan bonus itu. Jika tidak ada uang lagi, klan tidak akan punya uang untuk membeli harta karun dengan energi kehidupan, dan beberapa anggota klan akan tiada. Demi suku, lawan harus dibegal, dan kemenangan harus diraih. Ya, aku membegal untuk melindungi rakyatku. Untuk para tetua, untuk setiap klan, untuk anak kucing, dan untuk seluruh klan Liger. Soul Land 5 Chapter 522 Bulan Darah. Dalam sekejap, kucing besar itu tiba-tiba membuka matanya, dan pada saat ini, matanya sudah penuh dengan kegilaan dan kebencian. Raja Bulan Darah, yang akan menyerang lagi, sangat gembira ketika dia melihatnya. Menurut pendapatnya, ini adalah tanda bahwa pihak lain telah diserang oleh domain dan rohnya benar-benar dalam kekacauan. Dia bahkan tidak lagi terburu-buru untuk melancarkan serangan. Begitu lawannya gila, maka dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia bahkan sedikit menyesal di dalam hatinya, menyesali bahwa kucing besar itu tidak bertahan lebih lama. Semakin gigih si kucing besar, semakin mumpuni dia untuk menjadi jiwa utama di bidangnya. Bunuh, begal, begal. Geraman rendah kucing besar itu terdengar. Dari pembegalan pertama hingga pembegalan ketiga, suara itu berangsur-angsur menjadi bernada tinggi. Awalnya, di bawah kondisi bahwa kucing besar terus-menerus diserang, Liger Jin Gang, yang sudah mulai melemah, tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Di emas putih asli, ada lapisan aura berdarah,
dan warna putih dan merah terjalin, berubah menjadi merah muda pucat yang aneh. Ketika cahaya merah muda pucat ini meledak, pemandangan aneh muncul. Alam berdarah di sekitarnya mulai dengan panik mengembun ke arah tubuh kucing besar, menyebabkan aura seluruh tubuh kucing besar meledak liar. Apa ini? Raja Bulan Darah menatap pemandangan ini dengan tercengang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan wilayahnya sendiri sedang dilahap dan diserap oleh lawan dengan panik, dan kekuatannya dengan cepat dilemahkan oleh keadaan dimakan lawan. Yang aneh adalah bahwa dalam proses domain berdarahnya ditelan oleh kucing besar, meskipun aura berwarna darah terintegrasi ke dalam tubuh kucing besar, lapisan energi hitam terus menyebar dan keluar. Ki hitam itu bahkan terus-menerus melonjak, berubah menjadi hantu aneh, bergoyang seperti hantu seperti wajah manusia. Di luar panggung, melihat adegan ini, mata Tang San tiba-tiba menyala, seolah-olah dia memahami sesuatu. Ini kucing besar, itu benar-benar milikmu. Raja Bulan Darah di atas panggung sedikit cemas, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya melemah dengan cepat. Dia melompat ke depan tiba-tiba, cakarnya muncul, dan menyerang kucing besar itu dengan seluruh kekuatannya. Boom, cahaya astral merah muda bersinar terang, dan gelombang kejut yang kuat secara langsung mengangkat Blood Moon Sovereign keluar. Ketakutan, Blood Moon Lord merasakan ketakutan untuk pertama kalinya. Pada saat tabrakan, dia jelas merasa bahwa kekuatannya semakin terkuras. Terutama di medan berdarah, aura berwarna darah di seluruh panggung kompetisi memudar dengan cepat, hanya aliran udara hitam yang dikeluarkan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di sekitar kucing besar. Rasa takut yang tak terlukiskan memenuhi hati Blood Moon Lord, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, "Akui kekalahan." Keadaan ini benar-benar di luar kendalinya, dan medan berdarah yang dia kembangkan dengan terus-menerus membegal lawan akan disempurnakan oleh lawan. Aoi, sepertinya merasakan apa yang dilakukan Raja Bulan Darah, dan raungan pelan tiba-tiba keluar dari mulut kucing besar itu, menutupi suara Raja Bulan Darah yang mengaku kalah. Meskipun wasit di luar pengadilan memahami bentuk mulut Raja Bulan Darah, dia tidak bergeming. Tang San bahkan bisa melihat asal-usul domain Raja Bulan Darah ini. Bagaimana mungkin para hakim di tingkat dewa itu tidak mengerti? Tapi, untuk Raja Iblis Kegelapan, hampir semua monster dan roh penuh dengan mereka jijik. Melihat bahwa dia akan berhasil melakukan serangan balik oleh lawan, bagaimana mungkin wasit menghentikan permainan pada saat seperti itu? Meninggal dalam permainan tidak dianggap sebagai zooting melanggar janjinya. Aku akan membalas dendam untukmu. Kamu dirugikan, dan kamu berhutang. Pergi. Suara dingin kucing besar itu terdengar. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya sudah penuh dengan aura pembegalan yang gila. Kucing besar itu akhirnya perlahan-lahan mengeluarkan epi yang dimasukkan ke dalam tanah. Ketika dia mengarahkan bilah pedang ke arah Raja Bulan Darah, aliran udara hitam yang dikeluarkan membuat jeritan yang menusuk dan berubah menjadi wajah sehitam-hitam, bergegas dengan panik menuju Raja Bulan Darah. Tidak, Raja Bulan Darah meraung dengan panik. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan ini terjadi. Aliran udara hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tubuh Raja Bulan Darah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai muncul satu demi satu, seolah-olah ada banyak makhluk yang bergegas keluar dari tubuhnya. Semua aura berwarna darah mengalir ke tubuh kucing besar dan berubah menjadi bagian dari geng emas liger, tetapi aliran udara hitam semuanya terintegrasi ke dalam tubuh Raja Bulan Darah. Energi hitam terus muncul dari tubuh Raja Bulan Darah, terus-menerus menghabiskan vitalitasnya. Cahaya merah muda pada kucing besar itu menjadi semakin indah, dan napasnya sendiri juga melonjak. Pada saat ini, kucing besar, apakah itu kultivasi atau kekuatan spiritual, telah bergegas ke tingkat puncak urutan ke-9, dan hampir tidak mungkin untuk ditekan. Bahkan kucing besar itu sendiri tidak sepenuhnya tahu apa yang terjadi padanya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan niat membegal yang kuat, dan dia bahkan memiliki perasaan bahwa dia akan membegal segalanya. Tetapi suara lain terdengar di hatinya, mengapa membegal? Untuk melindungi spesies, untuk melindungi kerabat yang ingin dia lindungi. Ini adalah tujuan pembegalannya. Bukan untuk tujuan ini, dia tidak akan pernah membegal sesuka hati. Puf puf puf, darah pada Raja Bulan Darah telah menghilang, dan dia telah kembali ke penampilan asli dari Raja Iblis Gelap. Tubuhnya mulai hancur, seolah terkikis oleh ki hitam yang tak terhitung jumlahnya, bahkan lautan roh. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya seperti es dan salju yang mencair, dan mulai berubah menjadi cairan hitam penuh korosif. Pada saat ini, kucing besar itu bergerak lagi, dan ki merah muda yang berapi-api tiba-tiba keluar dari epi di tangannya. Gas astral merah muda tersapu dengan keinginan kuat untuk membegal,
melibatkan kumpulan cairan, dan gas astral berubah menjadi api, membakar cairan hitam pekat. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Kamu telah membalas dendam, jadi ayo pergi. Semua kejahatan dan kegelapan berangsur-angsur menghilang, dan hanya niat membegal yang tertinggal di sekitar tubuh kucing besar itu. Niat membegal ini secara bertahap menyatu di tubuh kucing besar, dan wasit yang memasuki kembali panggung kompetisi memiliki perasaan yang mengejutkan ketika dia melihat kucing besar itu saat ini. Kucing besar itu memberi wasit perasaan bahwa itu seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Niat membegal yang begitu kuat menyatu dalam tubuh. Jika meletus, adegan seperti apa yang akan terjadi? Setelah semua ki merah muda bergabung ke dalam tubuh kucing besar itu, keadaannya tampaknya berangsur-angsur stabil, kecuali bahwa matanya masih merah muda. Niat membegal di sekitar tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Wasit tidak ingat sampai saat ini untuk mengumumkan bahwa kucing besar memenangkan pertandingan dan masuk final pada waktu yang sama. Pada saat ini, kucing besar pasti menjadi objek perhatian semua orang. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia melahap energi di domain penguasa bulan darah? Apa yang akan terjadi setelah melahapnya? Tidak ada jawaban untuk ini, bahkan Feng Hao Douluo di tingkat Raja Iblis Besar tidak dapat mengetahui keadaan kucing besar itu sekarang. Namun, ia menang dan menjadi salah satu dari 16 pemain teratas dalam kompetisi individu. Dan mereka yang telah memasuki 16 teratas kompetisi individu semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Jelas, ini adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi, dan bahkan Raja Bulan Darah yang menunjukkan ranah berdarah telah kalah, dan tampaknya dia telah mendapatkan sesuatu dari Raja Bulan Darah. Jadi, kekuatan seperti apa yang akan ditunjukkan pria ini di final stage selanjutnya? Kucing besar itu berjalan menuruni panggung dengan perlahan, setiap langkah yang dia ambil sangat lambat, seolah-olah dia takut menginjak semut. Tang San sudah menunggunya di pintu keluar. Kucing besar itu berjalan menuruni anak tangga terakhir, menatap Tang San di depannya, ekspresinya sedikit santai. Pada saat ini, Tang San mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke alis kucing besar itu, jaga hatimu. Jejak udara dingin langsung menembus ke alis kucing besar, dan kemudian memasuki lautan roh. Solen 5 Chapter 523 Domain Pembegal Dewa. Niat membegal yang awalnya mengerikan di lautan roh kucing besar tiba-tiba tampak merasakan sesuatu, dan tiba-tiba mulai menyusut dan menyatu ke dalam, tidak lagi mengganggu emosinya, dan merah muda di matanya akhirnya berangsur-angsur menghilang. Wajah Tang San menunjukkan kelegaan dan kekaguman, dan dia mengulurkan ibu jarinya ke kucing besar itu. Jangan katakan apa-apa, jangan pikirkan apapun, simpan saja desakan spiritualmu, tahan semua niat membegal, jangan keluarkan, coba tangkap mereka. Segera. Mengatakan itu, Tang San mengangguk ke Mei Gongzi di sampingnya. Tubuh Mei Gongzi memancarkan warna perak, menutupi mereka bertiga, dan pada saat berikutnya, dia dipindahkan ke ruang tunggu. Kucing besar itu segera duduk bersila dan mulai bermeditasi. Melihat dia langsung memasuki keadaan meditasi, senyum Tang San tiba-tiba menjadi lebih intens. Mei Gongzi berkata, "Saudaraku, ada apa dengannya? Apakah akan baik-baik saja?" Tang San tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, itu adalah berkah tersembunyi, atau bisa dikatakan sebagai kesempatannya. Jika ada satu orang yang hadir yang memahami keadaan kucing besar, maka itu adalah Tang San. Hanya dia yang tahu persis apa yang terjadi pada kucing besar itu, bahkan lebih baik dari kucing besar itu sendiri. Apa yang terjadi dengan kucing besar di atas panggung sebelumnya? Dia telah bertarung di Kolosseum Kota Keri selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu berapa banyak lawan yang dia hadapi dan berapa kali dia bertarung. Dalam dirinya, dia selalu mengumpulkan niat membegal yang kuat, dan niat membegal itu sendiri juga merupakan bagian dari kekuatan, yang dapat dianggap sebagai kekuatan spiritual. Jika dua lawan berhadapan satu sama lain, dalam hal kemampuan yang sama dan kekuatan yang sama dari kedua belah pihak, jika salah satu dari mereka sering membegal dan yang lain tidak, maka, dalam duel antara keduanya, yang sering membegal pasti akan menang. Itulah yang dilakukan niat membegal. Niat membegal akan membuat orang lebih nekat dan kuat dalam pertempuran, yang merupakan bagian penting dari momentum itu sendiri, dan akan membuat serangan lebih ganas. Niat membegal pada kucing besar itu pasti cukup kuat, dan yang lebih penting, pembegalan yang dilakukannya memiliki makna di hatinya, demi kelangsungan hidup spesies dan kelangsungan hidup klan. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki niat membegal yang kuat, dia tidak pernah terpengaruh oleh niat membegalnya sendiri. Ini juga alasan mengapa dia bisa menjadi raksasa liger.
Dalam pertempuran hari ini, Raja Iblis Kegelapan yang dihadapi kucing besar, Raja Bulan Darah nanti, kekuatannya juga berasal dari pembegalan, tetapi dia membegal, untuk mengumpulkan napas berdarah, napas membegal, kebencian menunggu hal-hal negatif ini untuk membegal. Demikian pula, napas membegal juga merupakan prioritas utama di ranah berdarahnya. Terperangkap di medan berdarah, kucing besar terus-menerus memperkuat keinginannya, mengatakan pada dirinya sendiri apa yang harus dibegal, tanpa terpengaruh oleh emosi negatif di medan berdarah. Di antara emosi negatif ini, hanya pembegalan yang cocok dengannya. Ketika tubuh kucing besar itu hampir hilang, tetapi rohnya tidak hilang, keadaan aneh muncul. Liger Jin Gang secara aktif melahap nafas membegal itu, tetapi mengeluarkan semua emosi dan energi negatif lainnya selain pembegalan keluar dari tubuh, yang menyebabkan alam berdarah terbelah. Aura pembegalan inti diintegrasikan ke dalam tubuh kucing besar dan menjadi bagian dari kekuatannya, jadi dia penuh dengan niat membegal, dan energi yang terkandung dalam niat membegal ini meningkatkan kekuatannya. Sementara emosi dan energi negatif lainnya di luar kendali, mereka menjadi bumerang pada Raja Bulan Darah, jadi ada tragedi yang mengikutinya. Pada akhirnya, energi negatif itu disempurnakan oleh kucing besar dengan niat membegal dan liger, dan keluhan dalam energi negatif itu sendiri dilepaskan karena serangan balasan yang membegal Raja Bulan Darah. Begitulah cara kucing besar memenangkan permainan. Pada saat yang sama saat memenangkan permainan, kucing besar itu menyerap lebih banyak niat membegal daripada aura membegal yang dia miliki. Niat membegal ini kental di tubuhnya, dan itu adalah aura pembegalan murni. Tetapi karena dia mampu menjaga hati dan pikirannya teguh sebelumnya, meskipun niat membegal masih melekat di sekitarnya, dia tidak terombang-ambing oleh niat membegal. Alasan mengapa dia bergerak perlahan adalah karena dia terus-menerus mengendalikan dirinya untuk tidak terpengaruh oleh niat membegal dan mulai membegal seperti orang gila. Setelah lepas kendali, itu benar-benar merepotkan, dan dia tersesat karenanya. Alasan mengapa Tang San merasa lega dan bahagia adalah karena niat membegal kucing besar itu murni dan cukup bertekad. Ini membuat kucing besar tidak terlihat dikultivasikan menjadi kemampuan yang dimiliki Tang San di kehidupan sebelumnya, mungkin tidak sebanding dengannya, tetapi untuk seorang pejuang seperti kucing besar, kemampuan ini sangat berharga, dan itu akan membuat kucing besar memiliki membawanya ke tingkat berikutnya, benar-benar berdiri di puncak tingkat yang sama. Nama kemampuan ini disebut domain pembegal dewa. Merasakan niat membegal yang tertahan dari kucing besar itu, sudut mulut Tang San sedikit terangkat. Ketika kucing besar itu menggabungkan niat membegal sebelumnya, Tang San juga memiliki perasaan di hatinya, dia menggunakan akal ilahinya untuk membantu kucing besar itu memandu niat membegal untuk bergabung, dan akhirnya menyatu menjadi kekuatan kucing besar itu sendiri. Tetapi pada saat yang sama, niat membegal ini juga memicu aura wilayah kekuasaannya yang disegel dalam kesadaran ilahinya, sehingga tubuh yang diperolehnya setelah dilahirkan kembali di dunia ini secara bertahap memperoleh pemahaman tentang wilayah kekuasaan Dewa Pembegal. Inti dari niat membegal yang kuat dari kucing besar adalah untuk melindungi, dan mengapa dia tidak melindungi dirinya sendiri. Tang San tanpa sadar menatap orang cantik di sampingnya, matanya menjadi lebih lembut. Ketika musuh yang kuat mengancamnya, bagaimana jika dia adalah musuh seluruh dunia? Mei Gongzi memperhatikan kucing yang sedang bermeditasi, tidak memperhatikan perubahan di mata Tang San, dan berkata, "Bagaimana kamu tahu segalanya?" Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Kamu bisa memanggilku ensiklopedia." Berakhirnya game barusan ini tidak diragukan lagi telah membawa kucing besar ke level baru dalam kompetisi individu ini dan menjadi terkenal. Tetapi juga karena dia melahap kekuatan medan berdarah, menghasilkan ketidakpastian, jadi meskipun dia sudah memenuhi syarat, tetapi sekarang tidak ada utusan yang datang untuk berkomunikasi. Mereka juga harus melihat apakah kucing besar bisa bermain normal setelah babak berikutnya, setelah memasuki final. Permainan masih berlangsung, dan selanjutnya giliran Mei Gongzi. Lagi pula, sekarang setiap grup pada dasarnya adalah 1 atau 2 pertandingan terakhir, dan hari ini pada dasarnya adalah 1 pertandingan per grup. "Apakah kamu siap?" Tang San bertanya pada Mei Gongzi. Mei Gongzi mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan sedikit bangga, "Tentu saja." Ada keinginan untuk bertarung di matanya. Tang San dan kucing besar telah menang satu demi satu, dan sekarang gilirannya untuk bersaing, bagaimana dia bisa membiarkan mereka berspesialisasi dalam kecantikan. Meskipun dia akan memiliki lawan di belakangnya dan akan membutuhkan 2 pertandingan untuk mencapai tahap akhir, dia memiliki kepercayaan diri. "Ayo, tapi ingat, jangan lupa dengan keselamatan." Tang San mengangguk ke Mei Gongzi.
Kucing besar itu berada pada saat yang kritis, Tang San tidak bisa meninggalkannya, jadi Mei Gongzi pergi ke ruang tunggu sendirian, bersiap untuk masuk. Setiap pertandingan hari ini sangat menarik, bahkan tragis, dan ada situasi di mana kedua belah pihak cedera. Bagi para pemain yang akan tampil di babak bais ini juga berharap bisa melihat situasi ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin bisa langsung masuk babak 16 besar tanpa persaingan apapun. Alangkah indahnya, di ruang tunggu, menunggu untuk tampil. Hatinya berangsur-angsur stabil, semangat juang spiritualnya kuat, tetapi dia menjadi semakin tenang. Kekuatan pasangannya memiliki efek motivasi yang besar padanya. Dia memiliki kepribadian yang kompetitif, bagaimana dia bisa membiarkan pasangannya berspesialisasi dalam kecantikan. Tang San dan kucing besar sudah masuk 16 besar, sekarang terserah padanya. Kelompok ke-9, suara wasit terdengar. Mata Mei Gongzi berbinar, dia merentangkan kakinya yang panjang dan berjalan menuju panggung kompetisi. Meskipun Tang San menjaga kucing besar itu, hatinya juga memasuki tahap kompetisi dengan Mei Gongzi. Solen 5 chapter 524 0 derajat beku. Mei Gongzi menyipitkan matanya dan menatap lawan di sisi lain. Lawannya di pertandingan terakhir adalah pemain dari klan roh, dan kali ini lawannya masih pemain dari klan monster. Saat ini, melihat orang ini, pupil matanya sedikit mengerut. Itu adalah seorang wanita dengan aura dingin di sekujur tubuhnya. Dia memiliki penampilan yang cantik dan terlihat 3 atau 4 tahun lebih tua dari Mei Gongzi. Dia mengenakan gaun putih panjang dan merasa sedingin salju. Apa Mei Gongzi tidak memberitahu Tang San sebelumnya adalah bahwa di kelompoknya, lawan ini adalah pesaing terkuatnya hari ini. Karena wanita ini juga berasal dari klan Phoenix, tetapi bukan dari garis keturunan Kaisar Iblis Abadi yang hebat, tetapi perwakilan dari garis keturunan Ice Phoenix. Klan Ice Phoenix jauh kurang terkenal daripada garis keturunan Phoenix Api di Kekaisaran Tianyu, dan kekuatan mereka tidak sebaik itu, tetapi Kaisar Iblis Besar berasal dari garis keturunan Phoenix Api. Namun, klan Ice Phoenix tidak memiliki Feng Hao dulu di tingkat Kaisar Iblis Besar, dan mereka bahkan tidak pernah memiliki Kaisar Iblis Besar dalam sejarah. Tapi ini tidak berarti bahwa klan ini tidak kuat, mereka adalah salah satu dari sedikit klan kuat yang tidak pernah keluar dari Kaisar Iblis Besar tetapi masih diakui sebagai garis keturunan tingkat pertama. Klan Ice Phoenix dikenal beku selama ribuan mil, dalam hal reputasi dan tingkat garis keturunan, jauh di atas klan wanita es. Mereka adalah kesayangan elemen es, dan mereka berada dalam nada yang sama dengan Phoenix Api. Phoenix Api tinggi di atas, dan ada dukungan dari Kaisar, tentu saja itu menekan klan es Phoenix ke titik penurunan. Tapi bagaimanapun juga, kedua klan Phoenix, klan Api Phoenix tidak benar-benar membuat mereka punah. Pembangkit tenaga klan Ice Phoenix di depannya adalah pemimpin generasi ini dan memiliki gelar Ice Angel. Di kompetisi sebelumnya, dia juga terus-menerus mengalahkan musuh yang kuat, dan akhirnya datang ke masa sekarang. Grup mereka, meskipun ini bukan pertandingan terakhir, tetapi dari segi kekuatan, ini adalah pertandingan yang menentukan kualifikasi. Dalam hal kekuatan dan kekuatan garis keturunan, pemain Bai tidak sebagus Mei Gongzi dan Malaikat Es. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak akan kehilangan keduanya di game ini. Permainan dimulai. Dengan wasit berteriak, pertempuran resmi dimulai. Malaikat Es memancarkan cahaya terang, dan sepasang sayap seputih salju terbentang di belakangnya. Pada saat sayapnya terentang, hawa dingin yang luar biasa meledak dari tubuhnya, dan badai salju yang memenuhi langit dilepaskan hampir seketika. Ice Angel jelas telah mempelajari Mei Gongzi. Mei Gongzi memiliki kemenangan yang kuat di hampir setiap pertandingan sebelumnya, dan di babak terakhir pertandingan ganda, melawan Naga dan Phoenix, dia dan Tang San sama-sama mengalahkan satu sama lain, yang benar-benar mengejutkan semua penonton. Mengetahui bahwa ras monster merak pandai mengendalikan ruang, Malaikat Es ini tidak keberatan ketika dia muncul, dan langsung menggunakan kemampuan kuat dari kelas kontrol lapangan. Setiap kepingan salju di badai salju penuh dengan kekuatan yang kuat, dimanapun Mei Gongzi berteleportasi ke Malaikat Es, ia harus menyambut pembaptisan badai salju. Mei Gongzi meraih link rahasia surgawi dengan tangan kanannya, matanya tenang, dan dia berjalan menuju sisi lain selangkah demi selangkah. Di sekitar tubuhnya, ada lingkaran cahaya perak samar. Mei Gongzi berjalan lurus ke depan, dan area yang tertutup oleh badai salju di sisi yang berlawanan semakin besar, dan itu menyapu ke arahnya. Namun, pemandangan aneh muncul pada saat ini. Ketika badai salju mulai memasuki jangkauan lingkaran perak di sekitar tubuh Mei Gongzi,
itu menghilang begitu diam-diam, seolah-olah diteleportasi ke dunia lain. Tidak ada jejak yang tersisa. Mei Gongzi terus bergerak maju tanpa jeda, dan jarak antara kedua belah pihak terus menyempit. Dan tidak peduli seberapa ganas badai salju itu, segera setelah memasuki kisaran cahaya perak, badai itu akan menghilang secara diam-diam. Di tribun VIP, Raja Iblis Merak yang melihat pemandangan ini mau tak mau terlihat terkejut. Apa yang benar-benar dia yakini adalah bahwa sebelum mengikutinya ke kompetisi, pemahaman Mei Gongzi tentang kontrol ruang jelas tidak seringan dia sekarang. Pada saat ini, dia seperti pintu ke spasial, tidak peduli apa yang datang, itu akan ditelan oleh ruang di sekitarnya, dan itu tidak akan memengaruhinya sama sekali, seolah-olah dia tidak berada di plane ini sama sekali. Pada saat ini, badai salju juga sedikit memotong ruang, tetapi kemanapun Mei Gongzi pergi, celah-celah di ruang yang sedikit terbuka akan menutup. Cahaya perak samar yang memancar dari sekitarnya membuatnya semakin cantik. Melihat ini, Tang San di antara penonton sudah tersenyum. Dalam kehidupan ini, dia tampaknya jauh lebih cerdas daripada di kehidupan sebelumnya. Sejak mengolah lingkaran misterius langit dengan dirinya sendiri, penguasaan dan pemahamannya tentang ruang telah sepenuhnya meningkat ke tingkat lain. Itu seperti membuka pintu baru untuknya, membiarkannya melangkah ke dunia pemahaman spasial yang lain. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan artefak di tangan Mei Gongzi. Betapa langkanya artefak atribut ruang, Tang San sangat jelas, bahkan jika ditempatkan di alam dewa, itu adalah keberadaan yang sangat berharga. Tianjiling adalah jembatan antara Mei Gongzi dan ruang, melalui jembatan ini, dia memiliki pemahaman yang lebih harmonis dengan ruang, dan juga memiliki komunikasi dan interaksi yang lebih baik. Pada saat ini, dia tampaknya telah menjadi bagian dari elemen luar angkasa, atau pembawa pesan dari elemen luar angkasa, dan dia telah mengendalikan ruang sejauh yang dia inginkan. Warisan dari klan monster merak sekarang telah sepenuhnya dicerna dan diserap oleh Mei Gongzi dan telah menjadi kekuatannya sendiri. Itu adalah pencapaian yang luar biasa dan landasan yang kokoh untuk masa depannya. Saat Mei Gongzi mendekat dalam keadaan ini, mata malaikat es itu jelas sedikit lebih gugup. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, mendorong tubuhnya untuk perlahan melayang. Detik berikutnya, sayap malaikat es tiba-tiba berubah menjadi biru es, dan kemudian perlahan-lahan melesat ke depan, dan sedikit cahaya biru terbang ke depan tanpa suara. Setiap sedikit cahaya biru tampaknya mengandung keberadaan khusus, seperti makhluk es, penuh dengan spiritualitas yang aneh. Ratusan titik cahaya biru berterbangan dan tertutup, dan ruang di sekitarnya tampak membeku dimanapun dia lewat. Membeku di nol. Dalam keadaan suhu sangat rendah ini, semua elemen lain kecuali elemen es akan menjadi lamban, dan elemen luar angkasa tidak terkecuali ini adalah kemampuan natal dari malaikat es. Setiap sedikit cahaya biru terang diubah oleh kekuatan darah malaikat es, yang setara dengan setetes darahnya, dan penggunaan pembekuan 0 derajat juga sangat mahal baginya. Tetapi tekanan yang dibawa Mei Gongzi ke malaikat es terlalu besar, jadi dia harus memilih untuk keluar saat ini, dan tidak berani terus menghadapi Mei Gongzi. Setelah didekati oleh pihak lain, dia tidak tahu serangan seperti apa yang akan dilakukan pihak lain. Dalam pertandingan kemarin, adegan di mana Mei Gongzi menggunakan sisa-sisa surgawinya untuk secara paksa membuka celah ruang dalam kombinasi tornado naga dan phoenix untuk menciptakan peluang bagi Tang San, benar-benar meninggalkan kesan mendalam pada malaikat es. Meskipun itu hanya retakan sesaat di luar angkasa, itu adalah tornado angin dan api dari naga angin dan phoenix api. Pada saat ini, menghadapi pembekuan yang membekukan, Mei Gongzi akhirnya berhenti, wajahnya yang cantik sedikit terangkat, dan 3 bulu di tangannya memancarkan cahaya perak. Saat lengannya melambai, sebuah lingkaran halus digambar. Ini adalah pertama kalinya Mei Gongzi menggunakan Profound Circle of Heaven dalam pertempuran, bahkan sebelum pertandingan ini, dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan keterampilan magis ini. Tapi aku tidak tahu mengapa, dengan akumulasi momentum langkah demi langkah, ketika menghadapi serangan yang kuat, dia hampir tanpa sadar menggambar lingkaran seperti itu. Lingkaran yang indah tidak memiliki cacat, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya berputar dengannya, membuat Mei Gongzi terlihat semakin ilusi. Cahaya perak di Tianjiling lembut dan bergerak, dan semua lingkaran perak tampaknya teratur untuk menyelesaikan lingkaran ini.